Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Kaifa halukum? Baik, kita lanjutkan ya pembahasan yang kemarin karena terpotong pembahasan tentang al-asma alladzi ghaira munsharif. Baik. Apa tadi yang Anda sebutkan belakang? Tadi yang Anda sebutkan apa sebelumnya? Iya, apa artinya itu? Ghairu munsharif. Hah? Yang antum pahami, ghairu munsharif tidak bisa ditanwinkan, ya kan? Seperti Fatimatu, seperti apa? Zaidu, Yazidu, banyak ya. Banyak sekali ya, Umaru. Baik. Siapa yang membaca lanjutan dari keterangan ya? Syarat-syarat menjadi isim ghairu munsharif. Ini termasuk keterangan ini. 6. Tafadhal. Masyaallah. Raghib Asy-Syirjani, seorang ulama asal Mesir. Masyaallah. Biasa di luar ya, luar biasa. Namanya syarat-syarat menjadi isim ghairu munsharif. Terdapat 2 syarat untuk menjadi isim ghairu munsharif. 1. Tidak diidhafatkan kepada kalimat lain. Contoh, shallaitu fi masajida. Dibaca fathah walaupun didahului oleh huruf jar karena termasuk isim ghairu munsharif. Tetapi jika diidhafatkan kepada dhamir akan berubah menjadi shallaitu fi masajidihim. Dibaca kasroh dan tidak menjadi isim ghairu munsharif. 2. Tidak terdapat alif lam di awalnya. Contoh, an-mughirata dibaca fathah. Tetapi jika terdapat alif lam hendaklah dibaca anil mughirati dengan kasroh dan tidak menjadi isim ghairu munsharif. Gampang ya. Jadi ciri-ciri atau syarat-syarat isim yang disebut sebagai ghairu munsharif tidak bisa berubah dia walaupun dengan faktor huruf jar. Itu syaratnya ada 2. Yang pertama idhofah. Paham? Idhofah itu kayak kata yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika antum mau mengatakan pintu kelas, maka antum harus idhofahkan dengan kelas. Babul fasli, itu namanya idhofah. Mudhafun ilaihi, ya kan? Sesuatu yang dia ditambah dengan kata yang lain, ya. Pintu kelas, pintu babul faslun kelas, babul fasli. Dia, ya. Nah, begitu juga ketika kita ingin mengidhofahkan isim ghairu munsharif. Contohnya masjidun, masjidani, masajidu, bukan masajidun, salah. Tetapi kalau antum mau ya merubah masajidu jadi masajidi, contoh di sini kan apa? Shallaitu ya fi masajid atau zahabtu ila masajid. Gak bisa jadi masajidu. Kenapa? Karena dia bentuk jamak taksir dan dia bagian dari isim ghairu munsharif. Maka ketika antum katakan saya mau pergi ke masjid-masjid, ya, zahabtu ila masajida, nggak boleh masajidi. Kapan dikatakan boleh? Ketika antum kasih dia idhofah. Paham? Kalau sudah antum idhofahkan, maka dia berubah menjadi menjadi apa? Isim munsharif. Isim yang bisa ditasrif, isim yang bisa dibubuhi sama perubahan. Kenapa? Karena sudah antum masukkan idhofah ke dalamnya. Paham? Contohnya misalnya adhabu ila masajidi al-arab. Saya pergi berkunjung misalnya ke masjid-masjid di Arab. Masajidil Arab boleh. Bukan masajidil Arab. Kapan dia masajidah? Kalau dia sendiri. Paham? Zahabtu ila masajida. Harusnya ila masajidi kan? Tetapi boleh kita buat kasrah ketika dia digabungkan dengan kalimat atau isim lain. Contohnya kalau di sini apa? Isim domir. Masajidihim. Him ini termasuk dia mudhafun ilaih walaupun dia bentuknya domir. Bukan, maksudnya gini. Dia kasar gara-gara huruf
idhofah dengan keadaan yang berbeda. Dia kasroh karena ilah, tapi dia bisa kasroh karena apa? Bentuknya berubah menjadi idhofah. Idhofah itu apa? Mudhafun ilaih. Apa maksudnya mudhafun ilaih? Kata yang ditambah dengan kata yang lain. Paham? Berarti dia bisa mengkasrahkan. Gimana? Bukan. Kalau asli mudhafun ilaih babul fasli dhamma. Babul fasli. Maksudnya si isim ghairu munsharif ini bisa menjadi kasrah jika dia berbentuk al-idhofah. Bentuk idhofah. Bentuk yang ditambahkan kepadanya isim. Oke, pertama awalnya kita katakan zahabtu ila masajida. Paham? Masajida. Masajid ini adalah isim ghairu munsharif yang tidak bisa berubah menjadi kasrah atau berubah menjadi tanwin, ya. Paham? Nah, bisa dia berubah menjadi kasrah ketika dia berubah statusnya menjadi idhofah. Masajidul Arabi, masjid-masjid Arab, ya, atau di Arab. Maka ketika antum ingin mengatakan masjid-masjid di Arab, saya pergi atau berkunjung ke masjid-masjid di Arab, jangan pakai zahabtu ila masajidal Arabi, salah. Paham? Salah. Masajidil Arabi. Kenapa? Karena dia sudah menjadi mudhaf, sudah menjadi idhofah. Kalau sudah menjadi idhofah, maka hukumnya berubah. Yang tadinya dia fathah kalau sendiri, kalau berdua jadi kasrah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, masuknya alif lam. Masuknya alif lam. Karena alif lam ini menandakan sesuatu itu ma'rifah, ya. Apa artinya ma'rifah? Luqman. Apa artinya ma'rifah? Hah? Ma'rifah artinya dikenal, diketahui, paham? Ya. Jadi kalau misalnya Ustaz katakan rajulun, ya, yamshi amamal masjid, laki-laki berjalan di depan masjid. Siapa? Ustaz juga nggak tahu siapa. Tapi kalau misalnya Ustaz katakan ar-rajulu, berarti kita sama-sama tahu siapa orangnya. Paham? Kalau ditambah alif lam. Nah, begitu juga keadaan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif dia bisa berubah i'rabnya, paham? Berubah keadaan baris akhirnya jika dia ditambah dengan alif lam. Contohnya kalau fil masajid bisa. Alif lam. Ya. Betul sekali. Iya bisa. Fil masajid. Iya, fil masajidi. Ya. Paham ya? Pokoknya isim yang dia diidhofakan, isim ghairu munsharif yang dia diidhofakan, yang dia ditambahkan alif lam bisa berubah hukumnya. Paham? Perubahannya ya, akan ditentukan dengan faktor syaratnya tadi itu, idhofah sama alif lam, hanya dua. Jadi kalau misalnya dalam suatu hadis disebutkan an mughirata, ya, kenapa mughirata? Kenapa enggak mughirati Ustaz? Karena dia isi ghairu munsharif. Lalu ada hadis anil mughirati. Loh, kenapa Ustaz? Nah, berubah hukumnya atau berubah statusnya karena apa? Dia dibubuhi alif lam sebelumnya. Paham ya? Ilal masajidi. Kenapa ilal masajidi bukan ilal masajida? Kenapa? Karena ada alif lamnya. Ya. Maka yang antum harus perhatikan adalah syarat ini. Ya. Syarat ghairu munsharif bisa berubah, ya, baris akhirnya menjadi apa? Kasrah. Karena isim ghairu munsharif ini isim yang dia tidak bisa dibubuhi dengan tanwin, ya, dan juga tidak bisa dibubuhi dengan kasrah.
Maka jika antum ingin membuat isim ghairu munsharif menjadi kasrah, maka antum harus idhofahkan dia dengan isim lainnya, atau antum tambahkan dia dengan alif lam. Gampang sekali ya. Gitu aja. Iya, gitu aja. Intinya nanti iya. Jadi nanti kalau misalnya di ujian kan Ustaz tanya udzukur atau sebutkan syarat-syarat isim ghairu munsharif, maka itu tadi. Yang pertama jika tidak dibubuhi dengan idhofah, yang kedua jika tidak dibubuhi dengan alif lam. Ya. Kalau Ustaz tanya misalnya apa syarat isim ghairu munsharif bisa berubah? Sama aja. Jika dia dimasuki alif lam atau dia berubah menjadi idhofah. Idhofah artinya sesuatu yang ditambahkan kepadanya. Jadi kalau dikatakan idhofah berarti dua, paham? Dua kata yang menjadi satu. Babul fasli, bab pintu, faslun kelas, pintu kelas. Ya. Qalamur rasos, ya. Qalamur rasos, pulpen, rasos artinya sesuatu yang runcing. Qalamur rasos artinya pensil. Ya. Qalamul hibri, pulpen, ya. Al-hibr artinya tinta, ya. Ya. Pena yang bertinta, itu qalamul hibri, qalamur rasas, ya. Atau contohnya lain misalnya babul masjidi, pintu masjid. Maka kalau antum ingin membuat kalimat yang jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, cukup dengan idhofah, paham? Walaupun dia dua kata, ya, kalimat itu bisa menjadi kalimat yang sempurna. Atau kita katakan jumlah mufidah, ya. Contoh paman Nabi, apa bahasanya paman Nabi? Amun Nabi atau amur Rasul, itu sudah menjadi jumlah mufidah. Jadi idhofah itu termasuk jumlah yang mufidah. Maka ketika dia berada dalam ghairu munsharif, maka berubah. Apa yang berubah? I'rabnya. Yang tadinya dia mabni 'alal fathi, ketika dia menjadi idhofah dia al kasrah adz-dzahir, gitu ya. Ila masajid ismun majrur bil kasrah. Kalau antum katakan ila masajida ismun majrurun mabniun 'ala fathi, ya kan? Karena kan aslinya dia kasrah harusnya kan, ila masajidi. Cuma karena dia isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa berubah dengan kasrah, maka dia mabni. Paham tuh? Tetap dia. Ya. Jadi dibuat depannya itu mabni gitu. Mabni alal fathi. Ya. Walaupun dia bisa berubah tapi tetap nama mabni. Iya, kalau dia perubahannya tanpa ada idhofah, paham? Tapi kalau dia sudah idhofah, maka antum harus katakan apa? Majrurun bil kasrah. Wa alamatu jarrihi al kasrah adz-dzahirah. Kasrahnya jelas, ya. Majrurun bil ila wa alamatu jarrihi al kasrah adz-dzahirah, ya kan? Masajidihim, ya. Anil mughirati, itu kasrahnya jelas atau tidak? Jelas. Tapi kalau saya katakan an mughirata, mana kasrahnya? Enggak ada. Maka antum katakan wa alamatu jarrihi al mabniun ala fathi, ya. Jadi tanda dia kasrah itu, tanda dia majrur adalah mabni ala fathi, tetapnya keadaan fathahnya. Tapi kalian belum membahas i'rab. Yang penting dua ini aja, ya, paham ya? Dua ini aja. Syarat apa? Syarat isim itu bisa menjadi ghairu munsharif. Baik. Tafadhal. Nah, kita masuk ke halaman 40. Insyaallah sampai 11-12 ya. Insyaallah. Karena sekarang azan itu 12-13 ya kan. Insyaallah sebelum itu selesai kita. Supaya ada persiapan kalian. Persiapan wudhu atau apa. Insyaallah. Baik, siapa yang mau baca ini? Halaman 40 Lukman ya, tafadhal Lukman. Nah, insyaallah abinya dengar nih. Ya, insyaallah. Tafadhal ya Luqman. Isim mabni adalah isim yang tidak dapat berubah dan tetap dalam satu bentuk walaupun berbeda jabatan. Ya. Ada pun yang termasuk isim mabni adalah isim domir. Isim domir adalah kategori mulai kategori orang satu, dua, atau tiga.
Lanjut. Lanjut. Adapun rincian isim dhamir adalah sebagai berikut. Enggak, antum baca huwa hiya hum itu. Huwa hiyahum Ya. mana kata ganti orang satu. Yang itu kata ganti orang kedua. Mantap. Huwa hiyahum kata ganti orang ketiga. Adapun rincian isim dhamir adalah sebagai berikut. Huwa humahum hiya humahum. Dhaif orang ketiga. Anta antum antum muhatab orang kedua. Kana nahnu mutakalim orang satu. Lanjut terus. Bicara adalah kata tunjuk seperti hadani, haulai, hadihi, hatani, haulai, dzalika, ulaika, tilka, talika, ulaika, hadani, haulai, hadihi, perempuan, hatani, perempuan, haulai, semua. Dzalika, laki-laki, dzalika, Ayo bangunin kawannya. Lanjut. Zalika berdua laki-laki, ulaika mereka itu, tilka itu perempuan, zalika itu berdua perempuan, ulaika mereka itu. Oke. Isim mabni ini isim kebalikan dari isim mu'rab. Gampang ya. Kalau tadi mu'rab artinya apa? Oh, ini siapa namanya ini? Oke. Pusat. Jangan ngantuk. Ayo. Udah, semangat tuh. Atau mau wudhu aja? Pusat atau wudhu? Boleh lah pilihan. Pilihan ganda. Oke ya. Jadi isim ya, al-mabni ini kebalikan dari isim mu'rab. Gampang. Kalau mu'rab berubah, kalau mabni udah selesai tetap. Apanya yang enggak berubah? Betul sekali, luar biasa tuh nih. Insyaallah. Calon ulama nih, ikramullah tuh bekerja sama masyaallah jadi seorang ulama. Jawab ini. Iya, sama-sama pintar maksudnya. Bajunya sama juga. Janjian itu. Kapal. Masya Allah, mereknya sama mereknya. Lebih mahal yang mana? Oke, jadi intinya itu gampang sekali. Yang nggak berubah adalah akhirnya. Jadi kalau antum katakan ja'a huwa, nggak bisa jadi ja'a hau, nggak bisa ya. Tetap dia ja'a huwa, dia datang. Ja'a huwa, ja'a hu, nggak bisa. Kenapa? Karena dia mabni. Dan salah satu isim yang termasuk mabni adalah isim dhamir. Apa artinya dhamir? Kata ganti ya. Kata ganti itu ada banyak ya kan? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Tuh. Anta, antuma, antuma. Pernah dengar tuh? Anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, itu adalah kata ganti orang ke satu, orang kedua, orang ketiga. Kata ganti yang dia gaib, ya. Kata ganti yang dia mutakallim, kata ganti yang mukhatab. Kalau kata ganti yang dia gaib apa contohnya? Kata ganti yang gaib huwa, terus huma, hum, hiya, huma, hunna. Kata ganti mukhatab anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kata ganti mutakallim. Ya. Jadi kalau antum mau mengatakan misalnya siapa misalnya? Ragib. Dia ngomong. Jadi Ragib ini orangnya baik. Dia ngomong sendiri. Gak perlu dia sebutkan namanya. Pakai kata ganti aja. Ana rajulun thayyibun. Doa itu antum. Gitu ya. Jadi itu maksudnya. Gunanya kata ganti supaya apa? Nama antum nggak disebutkan atau nama dia nggak disebutkan. Maka ghibah diambil dari ini ya. Huwa, huma, hum, ya. Itu kan ghaib. Nah, jadi ghibah itu diambil dari sini. Paham? Ghaib, ghibah, ghaib. Karena orangnya apa? Orangnya nggak ada di sama kita nih, ya kan?
Maka jarang itu disebut merek ya kan. Iya dia memang kayak gitu dia. Ghibah. Ada yang gitu? Ada Revan suka gitu. Sekolah dia. Oh, antum namanya Revan? Iya. Oh, Masya Allah ya. Dan Oke, jadi yang perlu antum perhatikan adalah untuk antum menunjukkan kata ganti orang ke satu adalah orang pertama apa? Ana nahnu. Kalau kata ganti orang kedua maksudnya mukhatab, dia dalam bahasa Arab mukhatab. Yang kita lawan bicara, Masya Allah antum ya. Ya udah bisa ngajar ganti nana, Masya Allah. Padahal Ustaz. Atau kata ganti orang ketiga berarti yang kita gibahi ya. Enggak ya, bukan kita. Ya, antum aja. Jadi itu dia. Orang ketiga adalah yang yang dia ghaib. Itulah huwa huma hum hiya huma hum. Nah, walaupun mati dia di sini hum ya. Ketika dia datang sebagai fa'il ya. Itu dia tidak bisa berubah akhir barisnya menjadi u ya. Antumu ya. Kalian yang pergi misalnya. Antumu nggak bisa. Antumu zahibun nggak bisa. Kenapa? Karena dia mabni. Apa artinya mabni? Tetap nggak bisa berubah walaupun datang faktor yang dapat membariskannya bawah atau fathah, tetap nggak bisa. Tetap dalam keadaannya. Ja'ahumu nggak bisa. Paham ya? Paham ya Ikram karena paham nggak perhatikannya. Oke ya. Itu gampang ya. Kalau untuk rinciannya di sini orang ketiga, orang pertama, orang kedua, insya Allah antum sudah paham. Ya. Intinya orang pertama itu adalah kita yang ngomong, paham? Yang kedua adalah lawan bicara, itulah anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ya, pernah antum ngajak bicara siapa gitu? Akhwat pernah? sering. Kadang kalau yang dia jarang itu dia bingung dia. Untuk merubah itu dari perubahan mukhatab itu. Karena dia biasanya anti ya iqra'i. Ustaz biasa itu kalau ngajar di akhwat, kaifa halukum? Padahal akhwat kan, Ustaz bilang kaifa halukum karena terbiasa jumpa kalian gitu. Halukum. Tapi itu nggak masalah kalau misalnya dia belum terbiasa. Biasanya orang Arab tidak menanggapinya kesalahan fatal kan? Karena biasanya itu datang karena belum terbiasa. Tapi kalau dia sudah biasa atau dia menulis dalam buku ya, misalnya ya ayyatuhal al muslimah ya, dia buat ya ayyuha, salah, paham ya? Kalau dia untuk penulisan misalnya kayak antum ya ayyuhal ikhwan kan gitu kan, kalian laki-laki. Kalau untuk perempuan ya ayyatuha. Iya. Baik. Yang kedua adalah ismul isyarah. Ismul isyarah ini kata apa? Kata tunjuk. Ketika antum ingin mengatakan ini laki-laki yang baik, hada rajulun thayyib. Masyaallah. Ini laki-laki. Jangan. Astagfirullah. Gambar video aja. Atau ini contoh yang baik, masyaallah. Hadihi uswatun hasanah, masyaallah. Kok jadi kayak nabi pula ya? Masyaallah. Uswatun hasanah siapa? Nabi secara mutlak ya. Tetapi secara nisbi kita boleh jadi uswah, paham? Maksudnya secara tidak seperti Nabi, kita nggak mungkin bisa menjadi seperti Nabi. Tapi setidaknya kita bisa menjadi contoh untuk siapa? Adik kita. Kalau kalian punya adik, ya kan? Kalau kalian jadi orang tua, anak-anak kalian, ya. Gitu. Baik. Jadi kalau antum ingin menunjukkan kepada isyarat, maka isyarat ini tidak bisa berubah di akhirnya. Contohnya, qala hadza rajul. Qala hadza. Kenapa hadza Ustaz? Kan dia fa'il. Kenapa enggak hadzu? Enggak bisa. Karena dia ismul isyarah. Qalat hadhihi almar'atu. Berkata wanita ini, kenapa hadhihi Ustaz? Kan dia fa'il hadhihi.
Harusnya hadhuhu lah Ustaz. Nggak bisa ki. Jangan buat sendiri antum ya. Sesuai dengan bagaimana yang diletakkan orang Arab. Bahwasanya ismul isyarah adalah isim yang tidak bisa berubah. Walaupun posisinya sebagai fa'il, walaupun posisinya sebagai majrur, walaupun posisinya sebagai maf'ul, tidak bisa berubah jadi dhammah ya, atau kasrah atau fathah. Baik. Selanjutnya keterangan. Siapa yang baca ini? Anak. Tafadhol. Isim syarah. Isim syarah tadi udah? Belum. Hah? Keterangan Lupa dia. Saat ini ya. Hah? Iya, keterangan. Keterangan. Isim isyarah semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan 2 yaitu tanika, dzalika, hatani, hadani. Isim isyarah yang ini termasuk mu'rab karena dapat berubah sebagaimana mutanna yaitu hadani bisa menjadi hadaini. Oke, di awal kita sudah pelajari ini di rangkuman. Ya. Halaman 30 31. Coba antum lihat. Halaman 31. Kemarin. Antum lihat musanna. Musanna itu suatu isim yang menunjukkan ganda. Sakit antum? Sakit? Ngantuk? Oh, kira sakit. Pusing kepala ya kan? Mikirin umat ini, masya Allah. Mau dibawa kemana umat ini? Kalau Ragib apa? Mau dibawa kemana ummahat ini? Beda ya. Beda kalau Ragib ini. Oke. Jadi dilihat dari bagan pada isim mu'rabat ya. Yang kedua, musanna. Sekalian ya. Dengar ya. Ustaz ingatkan sekali lagi. Pikiran orang tua kalian itu, kalian di sini belajar yang bagus. Ingatlah orang tua kalian. Atau enggak gini aja lah ya. Gantikan posisi mereka. Ya, gantikan posisi mereka. Kalian yang cari uang, mereka yang belajar. Gitu aja. Ya. Mau? Revan. Ini Revan. Atau siapa namanya? Hah? Mumtaz. Masya Allah. Memuaskan. Masya Allah. Jadi dilihat dari isim mu'rab, ya. Setiap isim yang bisa jadi musanna, maka dia bisa berubah. Berubah apanya? I'rabnya. Paham antum? Kalau antum lihat di sini, ya. Isim musanna waladaini. Ya, ra'aitul waladaini atau antum katakan ra'aitu hadaini. Maka antum katakan apa? Mansubun bil ya. Masya Allah. Keren tuh. Jadi dia mansub, tapi mansubnya dilihat dari apa? Dari ya. Karena apa? Karena itunya yang berubah. Ya. Di awalnya dia waladun. Ya. Ketika antum katakan dua anak laki-laki, ra'aitul waladaini. Maka perubahan ini bisa menunjukkan sebagai i'rabnya, mu'rabnya dia, bukan sebagai apa? Mabni. Tapi kalau antum katakan jaa hada, ra'aitu hada, maka dia tetap mabni. Tapi kalau antum buat dia menjadi musanna, maka dia berubah menjadi mu'rab. Ya, kenapa? Karena bisa berubah. Baik. Kita kembali lagi. Maka di ismul isyarah, di isim isyarah yang menunjukkan satu hada, satu mudzakkar hada, ya. Dua mudzakkar hadani, ya. Tiga mudzakkar apa? Haula, ya. Ketika antum masukkan dia menjadi musanna, walaupun dia mudzakkar musanna, contohnya hadani, ra'aitu hadani, ra'aitu hadani, dia masih mabni. Paham? Afwan. Ja'a hadani, dia masih mabni. Tapi kalau sudah antum katakan ra'aitu
hadaini. Karena ra'aitu ini fi'il muta'addi. Fi'il yang membutuhkan maf'ul. Setiap maf'ul ketika antum katakan ra'aitu hadaini, dia mansub wa alamat nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Al-ya. Coba antum lihat. Tanika, zanika, hatani, hadaini. Ketika menjadi hadaini, ya, dari hadani, awalnya untuk katakan ja'a hadani, datang dua orang ini. Kalau mana cerita ini? Hah? Cerita ini. Enggak lah. Enggak lah, tanika. Oh iya, pas. Saat ini saat ada kan hanya panjang. Kenapa di sini hanya nggak ada tulis panjang? Ya, memang begitu. Dalam penulisan begitu. Kalau dalam pengucapan panjang, hada. Kalau dalam penulisan, hada. Tapi dalam pengucapan, hada rajulun tayyibun, ya. Hada rajulun mujtahidun, hada rajulun karimun. Janganlah. Yang baik-baik aja. Ya. Supaya jadi doa, ya kan? Karena al-kalamut doa. Intinya di keterangan ini perubahan isim isyarah yang dia bentuknya musanna, yang bentuknya musanna atau bentuknya dua, yang bentuknya dua, ketika antum mau menjadikan dia sebagai maf'ul, ya, di awal qala hadani. Qala hadani posisinya apa yang pertama? Apa ini pertama posisinya? Hadani fa'il. Paham? Posisinya sebagai fa'il. Qala hadani. Apa artinya hadani? Berkata dua orang ini. Berkata dua orang ini. Paham? Qala hadani, berkata dua orang ini. Lalu tetapi ketika itu katakan ra'aitu, tuhnya udah fa'il. ya, ra'aitu artinya saya melihat. Saya melihat ini fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Antum nggak bisa katakan ra'aitu. Ra'aitu. Apa Ustaz? Ra'aitu. Apa Ustaz? Ra'aitu nggak jelas. Paham? Apa yang Ustaz lihat? Ra'aitu berubah dia. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ul bukan menjadi fa'il. Ketika isim isyarah berbentuk musanna dan dia berada dalam keadaan maf'ul, maka dia disebut sebagai mu'rab. Kenapa dia disebut sebagai mu'rab? Karena dia berubah dari bentuk awalnya menjadi bentuk yang berbeda. Bentuk awalnya apa? Hadani. Perubahannya apa? Hadani. Kenapa dia berubah? Karena dia menjadi maf'ul. I'rabnya mansub. Mansub apa tandanya? Ya. Wa alamatun nasbihi al-ya. Dan tanda mansubnya dia adalah huruf ya. Maka hadaini ini tidak lagi dia menjadi mabni. Dalam i'rab kita ulang begini. Hadaini mansubun wa alamatun nasbihi wa mansubun mabniun. Boleh. Karena mabniun ini adalah i'rab bagi isim al-bina. Berarti pas hadani dia mabniun, hadaini. Betul sekali, mabniun ala qala hadani fa'ilun mabniun ala al-fath. Pintar sekali. Tetapi kalau sudah menjadi maf'ul, hadaini maf'ulun bi mansubun wa alamat nasbihi al-ya, bukan fathah, bukan kasrah, tapi al-ya. Karena perubahan yang dijadikan pusatnya adalah ya, bukan barisnya. Paham antum? Enggak semua maf'ulun bi, ya, perubahannya dengan apa?
dengan kasrah, dengan fathah az-zahirah. Contohnya akaltu ta'aman. Saya makan makanan. Ta'aman di sini maf'ulun bi wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Ta'aman, ya kan? Barisnya tanwin. Ya. Tidak mesti setiap maf'ul dia harus fathah. Tergantung apa? Tergantung isimnya, tergantung katanya, atau tergantung kalimat dalam bahasa Arab. Paham? Ada yang nggak paham? Yang nggak paham karena melamun. Oke? Ada? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mudahkan antum-antum ini dalam memahami pelajaran nahwu ya. Ya. Usap. Ya Allah. Ustaz ngomong, dia ngomong. Semoga Allah mudahkan antum ya. Allah mudahkan antum memahami pelajaran nahwu ini. Amin. Pelajaran nahwu ini membutuhkan konsentrasi yang lebih. Kalau antum ngobrol nggak akan bisa. Ustaz bilang nggak akan bisa. Paham? Dia yang fokus aja bingung ya kan? Apalagi yang ngobrol. Itu bukan bingung, masa bodoh. Ketawa dia, ngaku dia. Syukur. Syukur ala itimanikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.